Cek toko sebelah tetap dengan komedinya yang super lucu ya kalau di trailer. Wow. Ada Ajis doa ibu tuh ya. Tuh kan ada Ajis doa ibu. Dan serius in a good way, I mean dia khusyuk gitu kalau lagi kerja gitu kayak di set tuh duduk gitu di kursi baso gitu nggak megang HP dia aja kayak orang stres gitu dia gitu. Gue mau merah dari monitor, kenapa sih dia gitu, orang kan main HP kayak. Kenapa sih Laura? Di set seperti apa itu udah jadi style dari awal? Lagi engage sama karakter. Wah, asik. Aku udah bilang kan aktris festival. Agak deg-degan nih katanya kalau berdueting sama Ko Ernest di depan istrinya. Nggak enak. Karena belum pernah ngalaman kayak berdueting sama aktor tapi istrinya ada di monitor, itu kan pengalaman yang mungkin agak-agak absurd juga pengalamannya. Ini tipe film yang gua kerjain kan ya drama, komedi gitu. Sekalinya sosok melipir ke action nggak laku gitu kan udah terbukti gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nanika di Breakdown Bros Podcast It's Nothing But Movies. Kali ini episode spesial karena gue kedatangan dua orang industri film juga. Dia adalah salah satu aktris yang baru saja membawa pulang Piala Citra, tapi filmnya nih ya yang menang Before Now and Then. Dan satu lagi adalah seorang produser, sutradara, dan apa aja dikerjain, yaitu Ernest Prakasa dan juga Laura Basuki. Tepuk tangan semuanya. Hai. Halo. Apa aja dikerjain. Sehat ya? Bahkan kayak lo gini juga ada gue. Ada. Iya juga. Biasanya habis dari sini ke tempat Koko. Bener juga. Oke, Ko Ernest dan Laura Basuki semalam gimana? Masih terasa vibes FF-nya nih, kayaknya full senyum nih dua-duanya. Iya, seneng. Penyelenggaraannya soalnya smooth banget, lancar, nggak bertele-tele, grande. Yang menang juga very well deserved. Jadi kita seneng liatnya gitu. Iya. Apalagi kemarin Laura Basuki, congratulations udah menang filmnya ya, menang. Thank Dan you. di situ gue ngeliat Laura Basuki di trailernya ya, walaupun gue belum dapat screeningan nonton Before Now and Then, tapi di situ emang beda banget sih dari film sebelumnya. Laura Basuki di situ. Iya. Pertama kali gue ngeliat Laura Basuki justru bukan di film Gara-Gara Bola, gue nonton film Madre judulnya. Oh iya. Yang sama Vino G. Bastian. Iya. Di situ juga menang Piala Citra. Kalau Madre gue masuk nominasi kalau gue nggak salah. Masuk nominasi. Iya, nominasi Piala Citra. Nominasi Gue lagi Piala mengingat-ingat nominasi apa enggak gitu, bukan menang. Yang lo menang tuh Susi sama? Iya. Yang menang Susi. Sama Tiga Hati, Dua Tiga Dunia, Hati. Satu Cinta. Ingetan Kode gue, apa? kenapa jadi gue Hafalan yang Ko Ernest sih daripada Laura. Karirnya dia. Kalau Ko Ernest pertama kali gue nonton ngenes pastinya. Oh, terima kasih loh. Iya, film pertama udah ditonton. Iya, film pertama, dan kalian berdua kan awalnya kan Laura sebagai model, Ko Ernest sebagai stand up comedian gitu. Iya, betul. Dan shifting ke arah sutradara, ada aktris juga dari Laura Basuki. Ini awal ceritanya gimana sih Ko Ernest? Boleh nggak gue tahu? Kalau ke dunia film pertama kali terjun tuh Comic 8 sebagai pemain. Main dulu di Comic 8, terus ketika gue membukukan beat-beat stand up gue jadi buku judulnya Ngenes, kemudian bestseller, kemudian ditawarin untuk jadi film. Memulai film pertamanya ya di Ngenes itu 2015 pertama kali. Nyoba-nyoba lah. Maksudnya tahu bahwa gue nggak punya background penyutradaraan, tapi gue mencoba modal nekat kali ya dan kepercayaan dari produser, tapi akhirnya ya enjoy gitu. Gimana awal belajarnya tuh kok masuk ke industri film? Kan kita kan kalau sebagai saudara kan pasti awalnya harus tahu membelah shot seperti apa, garis imajiner kayak apa gitu. Pertama kali ngedirect itu pakai co-director kah atau gimana? Pakai co-director karena co-director gue adalah juga orang yang kerja bareng gue di Comic 8. Dari awal gue bilang ke produser gue, pas saya nggak ngerti teknis, sinematografi, saya cuma tahu cerita. Tapi memang modalnya modal maniak nonton film sih sebenarnya. Tapi secara teknis memang sangat banyak dibantu sama co-director gue, karena ya itu kan mecah shot apa gitu-gitu kan masih bingung gitu. Kalau Imagineer sampai sekarang sih Mas. Apalagi scene meja makan. Akhirnya orang kayaknya juga bodo amat lah, penonton tahu lah yang mana yang which one is which gitu. Tapi akhirnya learning by doing, terus ternyata ya enjoy ya, makin kesini makin merasa belajar terus sih, kayak di Cek Toko Sebelah 2 udah semakin mungkin bisa dibilang secara sutradara persiapannya semakin proper lah gitu, kayak kita udah punya video board untuk hampir semua scene gitu, jadi kita mau tinggal kasih lihat ke talentnya gini ya blockingnya gitu, kemudian ada improvisasi atau gimana, tapi datang ke set tuh kita nggak yang bingung, nggak yang ini mau gimana ya gitu. Laura Basuki sekarang menjadi, kalau gue bisa bilang ini menurut gue, sudut pandang gue sendiri adalah aktris festival. Apakah pertamanya filmnya kan Gara-Gara Bola tuh? Abis dari sebelum dari Gara-Gara Bola itu kenapa bisa terjun ke dunia film? Oh iya, awalnya modeling dulu. Terus ya catwalk, photoshoot. Terus one day Nia Dinatang lihat foto di majalah, terus dipanggil casting untuk film Gara-Gara Bola.
casting, keterima, ya udah sejak itu main film terus sampai sekarang. Awalnya film apa sinetron dulu? Belum pernah sinetron. Wow. Kenapa wow? Kenapa wow? Gue juga belum pernah sih. Kalau gue main film dulu, malah habis itu baru main FTV. Oke. FTV, film, series ya beberapa kali. Tapi kalau sinetron belum pernah. Iya benar-benar. Nah kalian berdua kenal project Cek Toko Sebelah atau dari sebelum? Sebelumnya sih udah beberapa kali Kenal, maksudnya ketemu kenal ya, ini personal lah. Hi bye gitu. Hi bye. Itu gimana sih? Kenal karena sesama ada di industri yang sama aja gitu, tapi belum pernah kayak ngobrol banyak, kerja bareng. Memang ini pertama kali kita ketemu, kerja bareng dan berkolaborasi dan berinteraksi secara intens. Ya di film ini pertama kali langsung jadi pasangan. Gimana perasaannya nih di direct sama Ko Ernest dan juga sebaliknya nih? Seru banget. Emang udah lama nggak main film komedi juga gitu. Terus di tahun ini aku dapat perannya yang cukup serius. Nah di penutup tahun ini dapat peran yang menyenangkan. Jadi menutup tahun ini dengan happy gitu. Woi, jadi ini emang filmnya berarti Cek Toko Sebelah tetap dengan komedinya yang super lucu ya kalau di trailer. Wow. Ada Ajis doa ibu tuh ya. Tuh kan ada Ajis doa ibu. Kalau Ko Ernest gimana nih rasanya mendirect Laura Basuki? Laura sih ya ngalir aja ya. Maksudnya Laura tuh nggak smooth lah proses kita, artinya seems effortless aja buat Laura kalau gue lihat mengeksekusi skrip dan karakter. Ya pasti ada proses diskusi, improvisasi juga nggak terlalu banyak. Mungkin lebih banyak di komedi mungkin karena belum terbiasa, jadi ada momen-momen repot nahan ketawa juga buat Laura. Kalau ternyata Laura Basuki itu orangnya suka lucu juga nih, jangan-jangan. Oh, enggak. Lumayan serius sih dia. Oh, serius. Ya itu dia lumayan dan serius in a good way. I mean dia khusyuk gitu kalau lagi kerja gitu, kayak di set tuh duduk gitu di kursi baso gitu, nggak megang HP dia, aja kayak orang stres gitu dia. Gitu. Gue mau merah dari monitor, kenapa sih dia gitu? Orang kan main HP kayak. Kenapa sih Laura? Di set seperti apa itu udah jadi style dari awal? Lagi engage sama karakter. Wah, asik. Aku udah bilang kan aktris festival. Enggak. Jadi kalau tadi Ernest bilang kalau Laura kan juga orangnya serius banget ya. Tapi waktu itu di press conference juga Laura bilang kan kalau agak deg-degan nih katanya kalau beradu acting sama Ko Ernest di depan istrinya. Nggak enak. Karena belum pernah pengalaman kayak beradu acting sama aktor tapi istrinya ada di monitor, itu kan pengalaman yang mungkin agak-agak absurd juga pengalamannya. Iya, nggak pernah. Jadi ya sempat khawatir sih, ini gimana ya, aman gak ya? Tapi ternyata selama proses syuting sih aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Iya. Dan dia juga yang nulis skripnya, jadi udah tahu langsung, udah prepare juga. Cek Toko Sebelah 2 berarti inti ceritanya adalah lanjutan dari Cek Toko Sebelah pertama, selang sebulan. Betul. Selang sebulan setelah Cek Toko Sebelah pertama, setelah toko itu di-convert jadi studio fotonya Johan dan dibelah sebagian untuk toko kuenya Ayu, apa yang terjadi selanjutnya dengan keluarga ini gitu. Oke, Laura Basuki as a Natalie, Ko Ernest as a Erwin ya, Mas ya. Nah, Natalie kan awalnya diperankan oleh Giselle Anastasia. Betul. Dan sekarang digantikan ya. Jadi bukan perannya yang dirubah ya. Bukan. Perannya sama, cuman digantikan aktrisnya aja. Betul. Iya, recast. Tentang percintaan karakternya tentang apa tuh? Kalau si Natalie ini backgroundnya? Sebenarnya di sini yang dibahas itu permasalahan antara Natalie Erwin yang ada problem dengan ibunya Natalie gitu, Agnes di sini. Kalau yang di pertama kan mungkin nggak terlalu dibahas detail tentang rencana pertunangan pernikahan mereka. Nah di sini lebih dibahas masalah itunya. Oke. Boleh nggak kalau gue nanya kenapa diganti cast-nya jadi Laura Basuki? Nggak tahu juga ya. Coba tanya Ernest. Kayaknya Laura tadi main aman gini, main mata. Nah, gitu. kalau pertanyaan itu emang bukan wewenangnya dia juga sih. Oh gitu. Dia nggak mungkin bisa jawab juga. Sebenarnya karena kebutuhan skenario, sesimpel itu kalau buat gue. Walaupun ini sequel dan franchise-nya sama, tapi masing-masing skenario punya kebutuhan yang berbeda. Walaupun karakternya ternyata sama dengan yang sebelumnya, tapi kebutuhan skenario-nya jauh berbeda menurut gue. Jadi wajar aja ketika kita memiliki kebutuhan yang berbeda, maka kita mencari pemain yang juga berbeda. Gitu sih kira-kira. Oke, tapi perkembangannya jauh nggak dari Natalie yang di Cek Toko Sebelah pertama ke Cek Toko Sebelah kedua? Jauh, karena Natalie di yang pertama itu perannya kecil banget. Maksudnya minor gitu. Secara plot ya, plot itu kan utamanya ada di Erwin, Afuk dan Johan. Segitiga ini gitu.
Kalau sekarang strukturnya agak sedikit beda gitu. Kita jadi kayak ada multi plot, ada plot Erwin dan plotnya Johan yang berjalan seiring, baru nanti di akhir ada irisannya kira-kira gitu. Jadi kalau kemarin ya Natalie adalah pendamping Erwin, Ayu adalah pendamping Johan. Nah, kalau di sini karena plotnya ada dua, plotnya Erwin Natalie dan plotnya Johan Ayu, maka 4 orang ini sebenarnya punya bobot yang kurang lebih hampir sama antara Erwin, Natalie, Ayu dan Johan. Oke, berarti ini cerita di mana Erwin dan Natalie mau menuju pernikahan. Betul, di ending yang pertama kan udah pamer cincin, habis lamaran. Nah, itu kan baru propose, terus sekarang nih kedua keluarga bertemu, kemudian mamahnya banyak ya seperti yang dilihat di trailer lah. Kalau kamu mau nikah kamu jangan ke Singapura, padahal itu adalah salah satu privilege yang dia dapetin ketika di ending film pertama gitu. Itu yang jadi pusat konflik antara kita bertiga. Nah, mamanya nggak lihat ada perbedaan kelas juga, makanya dia bilang keluarga kita dan keluarga Erwin tuh beda. Istilah halusnya beda lah. Tapi kenapa baru sekarang nih kok setelah 6 tahun gitu? Sebenarnya nggak ada dua alasannya. Pertama karena memang nyari cerita yang tepat itu nggak gampang untuk sequel, karena mau gimana pun juga orang akan mikir bagusan yang pertama. Betul. Gitu. Iya, dan gue juga udah sangat aware sama itu, makanya nggak pernah punya keinginan untuk yuk bikin sequel. Aduh, tar aja deh gitu. Kalaupun punya cerita yang cocok, itu pun gue masih punya ketakutan tadi sampai ketika kita pandemi, kemudian kita merasa kemarin di akhir 2021 awal 2022 kita mikir ini kayaknya udah mau kita menuju momen kebangkitan gitu. So sebagai pelaku film, kita keluarkan senjata terbaik deh buat bawa orang balik ke bioskop kira-kira gitu. Ya inilah senjata terbaik yang gue punya gitu. Berarti semuanya penulis dan sutradara sekaligus co-Ernest yang ngeproduksi ini ya, yang ngegarap ini ya. Produsernya kan Pak Parwes dari Star Vision. Gue sutradara berdua sama Meira, nulisnya juga berdua sama Meira. Dan memain juga di situ ya. Iya. Nah, lebih susah mana sih kok sebenarnya, menulis kah, mendirect atau malah jadi pemain? Paling susah jadi satu tuh. All in one, 3 in 1. Paling susah. Iya, nulis. paling nulis. Definitely. Why? Karena nulis itu lonely. Walaupun nulisnya berdua ya, tapi maksudnya sesusah-susahnya lo ngedirect itu proses yang dinamis dan menyenangkan. Betul, setuju. Challenge-nya pasti banyak, tapi dinamis. Kalau nulis tuh lo versus Final Draft 11 itu kayak udah berapa kali direvisi. Stressful banget gitu nulis itu. Jadi sama main juga berinteraksi dengan lawan main, ada komedi, ada drama, semua punya tantangan, tapi yang paling berat, paling stressful itu pasti nulis, karena itu yang paling monoton gitu. Apa metode yang Ernest pakai kalau misalkan nulis? Apakah nulisnya udah membayangkan karakter siapa yang main, atau menyusun 3 babak dulu gitu? Apa yang metode Ernest pakai kalau lagi nulis untuk mencari inspirasi? Masing-masing skenario beda ya, cuman biasanya kalau kayak CTS gini kan pemainnya udah pada ada ya. Biasanya memang gue taruh mukanya di kepala sih, Kak. Kalaupun misalnya bikin skenario baru pun gue bikin draft cast dulu buat memperlancar penulisan. Jadi gue bayangin ini kira-kira mungkin ini yang meranin ini sih ini kali ya gitu. Mau salah nanti kita masuk proses produksi dan casting lalu pemerannya ganti ya udah gitu. Berarti awalnya tetap membayangkan dulu, tapi kalau nggak ada emang story-nya dulu awalnya disusun dengan basic story-nya dulu ya berarti ya. Nah, Laura Basuki pertama kali main film di komedi ini, perasaannya gimana tuh? Apakah abis syuting gitu terus jadi lucu banget gitu Laura Basuki gitu? Jadi ngelawak dulu gitu enggak ya? Enggak kan itu karakter. Tapi juga aku pernah sih sebenarnya main film komedi dulu beberapa tahun yang lalu. Dan ini baru yang kedua setelah sekian lama akhirnya bisa merasakan lagi, dan memang dari dulu selalu kesusahan main di komedi. Karena susah nahan ketawa gitu. Kalau mainnya lucu banget ya pasti selalu cut terus gara-gara gue ketawa. Jadi memang ya itu tantangan terbesar sih kalau main komedi. Tantangan terbesarnya justru nahan ketawa ya. Iya, susah banget. Tapi di sini karakter Laura tuh menyenangkan gak sih? Menyenangkan tuh definisinya gimana? Kayak maksudnya kayak joyful, cheerful gitu, terus suka ada beat-beat ngelawaknya gitu, ada nggak di film ini? Kalau komedi ada situasional, tapi karakter Natalie sih nggak yang kayak gitu karakternya ya, tapi scene komedinya terbentuk dengan situasi sih ada gitu. Oke, gue pengen bahas tentang tweet Ernest kemarin sempat nge-tweet. Mana nih? Tweet gue banyak. Nih ada nih, ting gitu tuh saya @Ernest Prakasa. Teman-teman, izin bertanya, sebenarnya apa sih yang lo pengen lihat di film superhero asli Indonesia? Sejujurnya gue udah punya karakter dan plot, tapi belum punya nyali kalau di Instagram gitu nulisnya. Iya. Itu ditodong nih langsung, gue pengen nanya langsung. Terus gara-gara itu gue jadi bilang
Ini jadi Ernest ngedirect project BCU yang mana? Kagak ada. Siapalah saya, nggak ada. Emang gue cuma nanya tentang film superhero, terus otomatis berarti gue masuk BCU gitu? Enggak sih, enggak juga ya. Enggak, belum bisa cerita lah. Cuman memang gitu, gue ngerasa, ya kita kan maksudnya besar dengan komik superhero ya dulu mulai masuk Indonesia. Mungkin zaman gue SMP tuh mulai ada komik-komik terjemahan dari penerbitnya Misurin kalau nggak salah. Dia itu mulai ada komik-komik Spider-Man gitu ya. Wah gila keren. Terus beberapa tahun terakhir tuh gue punya ide di kepala tentang sosok superhero yang mungkin bisa menarik kalau dikerjakan. Cuman memang masih banyak ketakutan sih kalau ketakutan dari segi tahu diri lah, karena mengerjakan itu sulit sekali. Tapi kan Ernest kan udah masuk top tiernya saudara Indonesia. Wow. Mungkin kalau dari mana? Kalau udah apply plotnya diterima kali tipe filmnya, maksudnya tipe film yang gua kerjain kan ya drama, komedi gitu. Sekalinya sosok melipir ke action nggak laku gitu kan, udah terbukti gitu. Saya cuma bisa tersenyum saja ya merespon kok. Nah, jadi maksudnya emang butuh kesiapan yang sangat matang dari segi teknis gitu. Itunya yang masih berusaha mengumpulkan ilmu dan nyali gitu. Oke. Tapi kalau kira-kira karakter Natalie mau dibikin spin-off nggak sama Ko Ernest? Gila. Ada gak kepikiran buat di CTS nih ada karakter-karakter yang dibikin IP, boleh juga nih spin-off gitu? Enggak sih, enggak ada, belum ada sampai saat ini. Oh sayang sekali Laura Basuki, belum ada ternyata di pikiran Ko Ernest. Jadi cek toko sebelah 3 akan ada apa tidak? Kemungkinannya 0,00 sekian persen sih gue rasa. Oke. Berarti gue penasaran nonton filmnya nih. Kayaknya endingnya juga menjelaskan beberapa pertanyaan gue di cek toko sebelah pertama kayaknya. Mungkin setelah ini lo nggak akan lihat gue jadi pemain untuk waktu yang sangat. Serius kok? Iya, benar. Wow. Nggak suka, nggak enjoy gue. Serius kenapa kok? Nggak tahu, nggak ngerasa bisa main bagus aja gue. Kayak lu ngerti gak sih kayak perasaan gimana lo perasaan ntar lo jangan komentar lo. Lu ngerti gak perasaan ketika lu melakukan sesuatu tapi lu tahu lu tuh nggak bagus-bagus amat, ngerti gak lo maksud gue? Ya, nah gue tuh merasakan itu kalau gue lagi main gitu. Sementara kalau lagi nulis lagi dari tuh wah ini keren kayaknya banget. Lumayan nih gue kerjain gitu. Tapi kalau lagi main di sini ya, lagi gitu. main selalu kayak apaan sih lu gitu. Tapi gue juga sebagai pemain selalu ngerasa main gue jelek banget. Selalu kayak gitu. Gitu. Nggak pernah happy dengan performance gue, kayak aduh ini males ngeliat diri sendiri. Emang begitu. Emang begitu. Normal. Oke, gue main film lagi kalau gitu. Cepet banget berubah. Cuman Laura Basuki bilang gitu langsung pindah. Haluan jadi main film lagi. Tapi lah, tapi fokusnya, energinya, waktunya beda, ya? Kan harus milih gitu. Maksudnya ya. Gue lebih enjoy di balik layar lah ini. Ya, kalau Laura Basuki apakah nanti akan punya vision mau jadi sutradara kah atau Enggak sih. Oh enggak ya? Sutradara enggak. Produser atau di balik layar? Maybe gitu? Kalau produser, tapi kalau sutradara enggak kayaknya. Kalau gue pengen nanya ke Laura Basuki gini, kalau seumur hidup akan terus menjadi aktris atau tidak? Ayo loh. Kira-kira? Sejauh ini sih masih enjoy ya, tapi nggak tahu ke depannya gimana. Kita lihat nanti. Kayak awal trailer. Sejauh ini sih masih Sejauh menikmati. ini sih. Oke, dan kalau ini kan Ko Ernest mau share tentang tadi gue udah bilang di bawah ya. Iya, 5 film favorit Laura Basuki dan juga Ernest Prakasa. Gue penasaran nih. Dari siapa dulu boleh? Ko Ernest dulu deh boleh. Satu-satu bolak-balik kali ya. Boleh. Mungkin kalau film lokalnya, film favorit lokal gue sampai saat ini yang paling bikin gue mind blowing tuh ada 2, tapi gue satu-satu. Yang pertama Quickie Express. Oke. Quickie Express masih jadi salah satu komedi paling brilian menurut gue sampai saat ini. Terus kedua Laura Basuki. Oke, lokal ya, Lovely Man. Lovely Man. Oke, Doni Damara. Oke, itu Raihanun. sih. Ya begitu nonton berkesannya tuh lama banget, nempelnya lama banget. Karakternya, cara pengambilan gambarnya, ceritanya, plotnya, semuanya. Acting Raihanun juga. Wow. Ko Ernest kedua Night Come For Us. Night Come For Menurut gue Us. Night Come For Us tuh film Indonesia dengan pencapaian crafting yang paling tinggi levelnya menurut gue. Jadi dari semua lini, acting, kamera, artistik, koreografi, directing, pokoknya semua tuh kayak flawless lah buat gue film itu. Laura Basuki yang kedua. Film yang pertama kali gue Hollywood boleh. Ya, pertama kali gue nonton dan keinget gitu sampai sekarang, Edward Scissorhands. Johnny Depp. Wow.
Itu kenapa awal mulanya nonton film bagus gitu ya? Ada di yang Edward Scissorhands. yang keinget ya, film pertama yang ditonton yang inget itu ya itu. Ada yang Ernest yang ketiga? Mungkin V for Vendetta ya. V for Vendetta. Gue cinta banget sama betapa poetiknya film itu gitu. Wah, iya kayak lagi. filosofis tapi enggak, soalnya gini, kalau film yang karakternya poetik itu susah loh. Sering jatuhnya jadi cringe, jadi annoying. Iya, benar. Iya kan? Tapi iya. si Hugo Weaving di situ kayak dia selalu poetik tapi kayak wah gila nih orang. Ini satu gerakan gitu di balik poetiknya dia kan itu maknanya banyak ya. Kalau di Betul. V for Vendetta nggak cuma topeng doang gitu, di balik itu tuh banyak makna lain. Ada actionnya, ada Iya. plot twistnya, dramanya keren, V for- kostumnya keren, semuanya keren lah. Oke, Laura Basuki yang ketiga. Kartun boleh ya? Boleh dong. Spirited Boleh. Away. Wih, aduh, Studio Ghibli. Iya. Itu yang bikin kartun yang bikin Laura Basuki mewek kayaknya. Enggak sih. Oke, yang keempat. Gue suka banget film Leon the Professional. Oke. Itu salah satu film favorit juga. Interaksi antara si Natalie Portman sama si kok gue blank tiba-tiba, siapa namanya? Sambil Enggak, Laura gue Basuki tapi kesel kenapa gue bisa lupa gitu. Ya. Jean Reno. Tolil. Iya. Jean Reno dan Natalie Portman, dan ada banyak scene-scene yang kan gitu ya, film tuh ada banyak film yang lo cuman inget pengalamannya, enjoy gitu. Tapi ada film-film yang scene-scene-nya tuh kayak di stempel di otak gitu, kayak yang dia nempel permen karet terus si Natalie Iya, Portman pura-pura, bener. tolong di sini Iya. mati lampu tiba-tiba gini gitu ya. Ada adegan-adegan yang sampai sekarang tuh kita masih inget ya kalau Masih kita inget dengerin. banget. Kalau Masih kadang kita dengerin soundtrack atau kita dengerin satu adegan atau Iya. kita nonton satu adegan, kita inget momen itu. Betul. Wah, keren Leon. sih. Oke, yang keempat film favorit Laura apa? Yang keempat, Kill Bill. Kill Bill. Quentin Iconic. Tarantino. Iconic Oke. banget. Iconic ya. Oke, yang kelima, Ernest. Aduh, Terakhir. nggak habis-habis sih kalau ngomongin film. Cuman salah satu nih kebetulan karena gue habis rewatch beberapa minggu lalu, karena ini salah satu film favorit gue, dan gue habis rewatch lagi dan teringat memang betapa indahnya film ini. Gue suka banget film Dakota Fanning sama Denzel Washington, judulnya Man on Fire. Oke, gue belum nonton. Lo jujur. belum nonton itu? Belum nonton jujur. Lo harus nonton. Itu yang ngederek almarhum Tony Scott. Oke, Tony Man on Scott. Fire, yang jadi tentang seorang mantan kayak agent CIA mungkin ya. Terus Oke. dia udah pensiun karena udah jadi alkoholik, terus dia jadi bodyguard untuk satu anak bos yang anaknya kemudian diculik, si Dakota Fanning yang Iya. masih kecil. Gue inget di si itu ya, di si film itu ada satu quote ya, keren banget. Jadi si Denzel udah standby pakai kayak, kalau nggak salah dia kayak mau nge-sniping gitu pakai senapan gitu, terus ada orang yang ngomong in church we are taught to forgive. Kita tuh diajarin untuk maafin orang, kenapa lo bunuh gitu. Terus si Denzelnya bilang, forgiveness is between them and God. My job is to arrange the meeting. Terus kayak kita tuh diajarin untuk mengampuni orang, tahu katanya gitu. Tapi gak jadi dibunuh berarti? Tetap jadi lah. Kan his job is to arrange the meeting. Iya. Dan terakhir Laura Basuki yang kelima. Harry Potter. Harry Potter. Tergantung mana nih? Iya, emang ada 7 tuh. Paling suka yang kedua. Yang kedua, Iya. Goblet of Fire. Basilisk ya? Iya. Goblet yang Iya, keempat. Goblet yang Goblet keempat. keempat bagus juga itu. Oh, Semua penjara sih. yang kedua. Chamber of Secret. Itu. Bukan. yang itu yang Oh ada- ya, Chamber of Secret yang kedua. Kenapa suka Harry Potter yang membaca novelnya juga ya? Iya, dulu pertama Wah. kali baca novelnya, terus begitu nonton itu nggak beda jauh dengan apa yang dibayangin waktu baca. Jadi termasuk berhasil lah. Berarti ngikutin Fantastic Beasts juga dong, prequelnya Harry Potter Iya, sebelum itu. nonton juga. Oke, kita bakalan masuk ke segmen Agree or Disagree. Nanti Ernest Prakasa dan juga Laura Basuki kalau setuju bilang setuju berserta alasan, kalau nggak setuju disagree berserta alasan juga. Ini sebenarnya oke, yang pertama, Ernest Prakasa menjadi sutradara, penulis dan produser karena cuannya lebih banyak dibandingkan satu aja antara 3. Oh, karena cuannya lebih banyak. Enggak sih, Enggak sih. disagree. Harus dijelasin ya? Iya, dijelasin kenapa gitu. Karena buat gue duit itu cuma side effect lah dari apa yang kita kejar gitu. Yang dicari ya enjoyment gitu. Maksudnya Enjoyment. enjoynya ngapain gitu ya. Ntar kalau kita ngerjainnya oke, orang suka, ya ntar duitnya datang sendirilah gitu. Oke. Next question, next agree or disagree. Kalian berdua udah nggak nonton sinetron lagi? Agree sih. agree. Kapan ya terakhir nonton sinetron? Agree. Enggak sih. Udah lama banget. Udah lama banget ya. Been a long time. Kenapa udah lama banget nggak nonton sinetron lagi?
Karena udah ada banyak OTT. Oke. Seriesnya udah banyak banget yang bagus-bagus juga ya. Udah nonton. Emang sebelum ada OTT lo nonton sinetron lah? Enggak juga. Nonton DVD. DVD. Iya benar. Iya, oke. Next, semua hal yang kalian lakukan di sehari-hari selalu kalian kaitkan dengan zodiak. Aduh, disagree banget kalau gua nggak percaya zodiak sih kalau gua. Oh, serius? Oke. Laura Basuki? Gue tengah-tengah sih. Kadang-kadang gue menilai karakter orang pantesan Capricorn kayak gue sama gitu. Orang Capricorn, Ernest apa? Aquarius. Aquarius. Oke. Kenapa Ernest nggak suka dengan zodiak-zodiakan? Enggak. Menurut gue manusia Nggak tuh logik ya? manusia tuh kompleks aja gitu. Gimana caranya lu ngebagi manusia jadi 12 macam gitu? Nggak masuk akal buat Tapi gua. sebelum kita ngomongin zodiak di era modern ini, sebelumnya kan ada kayak fortune cookies kan, yang kita suka di restoran gitu. Oh, itu gue terus gak percaya ada- sih itu. Fortune cookies mah kalimatnya kayak generik semua. Iya. Dan kita di situ fun aja gitu bacanya gitu kan. Dan Tapi gue kalau- nggak percaya ramalan gitu juga. Tarot gitu Ya, nggak? nggak percaya. Oh, tarot juga gak percaya. Oke, nice. Terakhir nih berarti ya. Film komedi Indonesia jauh lebih lucu dibanding film Hollywood. Agree. Maksudnya film komedi Hollywood. Iya. Agree karena menurut gua komedi itu kultural ya. Ya. Sama halnya ketika film gue diterjemahin kagak bakal bisa jadi lucu karena itu ada relevansi kulturalnya, jadi I totally agree. Oke, kalau Laura Basuki? Dua-duanya lucu, tergantung situasi, kapan nontonnya, di mana. Oke. Kalau nonton komedi Indonesia bisa ketawa juga, Hollywood kadang ada yang gagal juga ada. Yang nggak nyambung, nggak relate gitu dengan komedi mereka ada juga. Ada Tapi yang juga lucu ya? banget juga kayak Big Bang gitu lucu banget menurut gue. Tapi buat certain people itu nggak lucu gitu. Oh. Jadi emang kayak selera. Selera komedi masing-masing kadang suka beda ya. Dan kadang juga kalau emang jayus Hollywood juga banyak yang jayus ya. Banyak Indonesia juga. juga ada juga gitu kan. yang Iya. jayus. Oke, ini terakhir buat Ko Ernest. Apakah film komedi di Indonesia selalu membutuhkan stand up komedian di dalam filmnya? Kalau dibilang selalu tentu tidak. Cuman kalau perspektif gua adalah kalau lo mau bikin sesuatu kan sebaiknya diserahkan pada ahlinya. Ya. Jadi ya ahlinya komedi itu ya stand up comedian. Oke. Orang-orang yang memang crafting komedi, ngerti struktur, tahu cara nulis skrip, tahu cara menampilkan skrip itu. Jadi buat gue kenapa gue sering kerja bareng stand up comedian, baik gue kasih kepercayaan sebagai sutradara, gue ajak jadi comedy consultant maupun jadi pemain. Karena gue percaya mereka, gini loh, lo bisa jadi stand up comedian aja, itu lo udah terfilter pasti. Kalau lo nggak lucu, lo nggak akan mungkin bisa. Itu aja udah ngefilter banyak banget orang gitu. Oke, paham. Karena komedi buat gue nggak bisa dipelajarin. Oke. Either you have it or you don't gitu. Kalau komedi ya. Oke. Sense of komedinya Sense yang of comedy itu nggak bisa diajarin. Timing itu nggak bisa diajarin. Dan ketika lo udah punya stand up comedian yang dia udah melalui beberapa proses filter tuh, udah pasti lucu, udah pasti bisa nulis, udah pasti tahu gimana cara menyampaikan dialog komedi. Ya buat gua ya sure shot aja, safest bet buat komedi gitu. Berarti sih. one in a million dong kalau Ernest Prakasa ada di dunia ini. Maksudnya Tadi gimana? kan udah bisa nulis, sutradara, lucu lagi. Aduh, iya lumayan. Lumayan lah. Hoki. Oke, jadi terakhir kalian berdua boleh promosikan Cek Toko Sebelah 2 ke audiens-audiens kincir yang nonton podcast ini. Silakan Laura. Iya. Nanti gue nyambungin. Cek Toko Sebelah 2 akan tayang di bioskop mulai tanggal 22 Desember. Nah, jadi kalian semua jangan lupa buat mark your calendar nonton Cek Toko Sebelah 2. Pokoknya di sana banyak banget keseruan dan lucu banget. Kalian kalau nonton trailernya pasti ya. Yang paling penting lucu banget. Setuju kok Ernest? Kita nonton bareng nanti. Enggak ada lucu-lucunya. Oke, terima kasih banyak ya Ko Ernest ya. Thank you. Laura Basuki, Thank sebuah you. kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng Sama-sama. kalian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Oke, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk para tim Cek Toko 11. Sukses selalu. Good luck buat karir kalian ke depannya. Sehat-sehat ya Ko Ernest dan Laura Thank Basuki you. ya. Sama-sama. Jangan lupa juga kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan karena di sini kantor ini ada satu orang yang Covid, jadi ya kalian semua harus menjaga protokol kesehatan. Aduh, Bukan dikasih bercanda. tahu aja di ending. Bercanda. Dikasih tahu aja di ending lagi.